Puji nama Tuhan. Tes. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran. Yang ini nggak seperti biasanya ya. Biasanya tema-temanya yang berat-berat gitu loh ya kan. Tema doktrinal gitu loh, yang biblikal gitu loh. Kali ini tema yang pastinya menarik dan mendatangkan sukacita bagi setiap kita. Temanya adalah teologi sukses. Nah, ini kan kemakmuran, kesuksesan. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Bagaimana kita sebagai orang Kristen memahami arti sukses atau kemakmuran atau berkat. Bagaimana kita seharusnya memandang kesuksesan. Di saat banyak gereja yang mewarnai gerejanya dengan khotbah-khotbah tentang berkat, dengan teologi kemakmuran, teologi sukses, yang pada artinya bukan bermaksud untuk menghakimi. Akhirnya jemaat itu hatinya bisa condong kepada apa? Kekayaan, harta dunia, kesuksesan, bukan lagi pada Tuhan. Tuhan hanya sebagai alat untuk dia mencapai apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan bukan Tuhan, tapi dunia dengan segala isinya. Padahal Tuhan memandang kita lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Tetapi kita malah sebaliknya, kita tidak menginginkan Tuhan, kita hanya menginginkan berkat-Nya, karunia-karunia-Nya. Kita lebih menginginkan kesuksesan, kita lebih menginginkan apa yang kita butuhkan Tuhan penuhi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita menyikapi semua fenomena atau problematika yang ada terkait dengan sukses. Jadi dalam konteks kekristenan ternyata menarik ya. Sukses itu punya ragam arti, punya ragam makna. Dalam bahasa Ibrani ada kata paniyim yang berarti prospek, yang dapat diartikan kemungkinan atau harapan. Penggunaan kata paniyim lebih dimaksud seseorang yang mencapai tujuannya dengan pertolongan dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat. Segala pencapaian yang baik yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita dapatkan, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Jadi kita harus ingat poin ini. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak ada pertolongan Tuhan. Semuanya itu ya karena pertolongan Tuhan. Selain itu ada juga penggunaan kata Ibrani shekel. Shekel yang berarti keberhasilan, namun lebih kepada persoalan kebijaksanaan dan pengetahuan serta kehati-hatian. Kebijaksanaan atau hikmat. Dalam Perjanjian Lama ada satu tokoh yang disebut sangat berhikmat. Siapa namanya? Salomo. Dia adalah seorang tokoh yang sangat berhikmat. Dan karena hikmatnya dia menjadi sukses luar biasa. Karena hikmatnya dia bahkan menjadi sangat tersohor. Sampai ada ratu dari selatan datang dengan membawa barang-barang mewah, barang-barang mahal. Hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Jadi sukses itu dihubungkan dengan hikmat. Namanya shekel. Jadi kita butuh hikmat dalam kita menjalani kehidupan ini supaya kita sukses dalam kita menjalani kehidupan ini. Kata shekel menggambarkan bahwa orang yang bijak dan orang berpengetahuan adalah orang yang sukses. Jadi bukan materi yang menjadi tolak ukur dari seseorang itu sukses atau tidaknya kalau kita melihat arti dari kata-kata ini. Lalu kata sukses paralel dengan kata berhasil dalam Perjanjian Lama digunakan kata salak, ya, salak yang berarti menjadi baik dengan implikasi mendorong maju, ya. Jadi kita dalam hidup ini pasti mengalami yang namanya kemajuan dan kita berharap dalam hidup ini dalam semua aspek kehidupan kita mengalami kemajuan. Ya, dalam artian yang positif atau arti yang baik tentunya. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam rumah tangga, anak-anak berprestasi, apa yang kita kerjakan, bisnis kita, Tuhan buat berhasil. Jadi bergerak maju. Ya, salah. Jadi
Nggak ada yang salah dengan kita mengharapkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Tetapi lagi-lagi kita harus ingat segala suatu kemajuan ya atau yang bersifat positif itu semua karena adanya campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalamnya. Kesuksesan adalah hal yang tentunya diinginkan oleh semua orang. Yang ingin sukses katakan amin. Yang ingin sukses katakan amin. Tetapi kita harus memandang sukses itu bukan kaitannya dengan materi, bukan dengan harta duniawi, tetapi lebih kepada konteks rohani. Kalau dalam konteks perjanjian lama memang ada dikaitkan dengan hal yang bersifat jasmani, tetapi tidak dalam konteks perjanjian baru. Semua kita diarahkan ya untuk datang kepada Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita tahu Yesus datang untuk memberikan berkat rohani bagi setiap kita, yaitu keselamatan. Dia mengerjakan sesuatu yang sangat bernilai. Jadi kalau kita misalnya tanya, apakah kita anti kemakmuran atau kekayaan? Tentu tidak. Bolehkah kita kaya? Bolehkah kita makmur? Bolehkah kita banyak uang? Sangat boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita kaya tapi tidak menyadari bahwa semuanya itu karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Halo? Jadi semuanya itu karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apakah dosa untuk kita kaya? Tentu tidak. Memang sekali lagi ya, Alkitab sering berbicara mengenai kekayaan sebagai berkat seperti pada kasus Abraham. Dan Tuhan menjanjikan negeri yang penuh susu dan madu pada umat Israel. Itu terkait dengan berkat jasmani atau lahiriah. Perjanjian lama memang menekankan sukses jasmani seperti tanah yang dijanjikan. Dan kerajaan Israel seperti bait Allah berupa bangunan. Tetapi rupanya kemegahan lahiriah yang dijanjikan itu telah disalahartikan menjadi kemegahan diri. Dan tidak diiringi dengan perubahan hati. Sehingga sebaliknya malah dihancurkan oleh Allah sendiri sebagai hukuman dari penuh madu menjadi tanah kesukaran. Kerajaan Israel jasmani akhirnya harus dilepaskan pada penjajah. Dan bangunan bait Allah sendiri pada akhirnya dihancurkan dengan perkenanan Tuhan atau seizin Tuhan. Sehingga Israel yang kaya menjadi miskin. Baik miskin rohani maupun miskin materi. Kalau kita mengatakan bahwa dalam konteks perjanjian baru, dalam kacamata Injil, lewat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita diarahkan atau mengarahkan diri untuk memandang sukses itu dalam pengertian rohani, bukan jasmani. Karena memang berkat rohani itu lebih tinggi nilainya atau lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Karena apa? Karena memang kalau kita bicara tentang berkat rohani dalam pengertian kita selamat masuk surga, tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa lakukan untuk mengecap hal itu, untuk masuk surga. Kita nggak bisa masuk ke surga dengan menyogok Tuhan. Seberapa banyak uang yang bisa kita dapatkan untuk bisa masuk surga? Seberapa banyak uang yang bisa kita pakai untuk pada akhirnya kita bisa membeli surga? Nggak bisa, karena kita bisa masuk surga pada akhirnya atas perkenanan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk kita sampai ke sana. Untuk itu mata kita tidak lagi tertuju pada perkara-perkara dunia. Makanya Alkitab mengarahkan kita untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Bukan apa yang ada di dunia. Tapi bukan berarti Alkitab mendorong kita untuk malas. Karena Alkitab juga mengajarkan kita yang malas itu untuk belajar dari siapa? Dari semut. Ya, Allah itu menetapkan ada aturan main, ada tatanannya. Bahkan orang yang bukan Kristen bisa hidup enggak di dunia ini? Meskipun enggak percaya Tuhan. Meskipun enggak percaya Yesus. Bisa hidup. Matahari bukan hanya untuk orang percaya, tapi juga untuk orang yang tidak percaya. Hujan bukan hanya sekedar untuk orang-orang Kristen atau pengikut Yesus, tapi juga untuk tidak yang percaya. Bukan untuk orang yang percaya Yesus. Jadi kenikmatan dunia itu bisa dinikmati oleh siapapun. Kalau mereka kerja keras, bertanggung jawab atas hidup ini, kita bisa melihat mereka kaya. Dan kita nggak bisa atasnamakan
Tuhan Yesus, lalu otomatis kita menjadi kaya dengan tidak bekerja atau tidak bertanggung jawab. Coba perhatikan, ada nggak orang-orang Kristen yang miskin? Ada nggak orang Kristen yang miskin? Ya banyak. Ya, kalau miskin karena penyebab-penyebab tertentu yang nggak bisa kita terima nggak jadi masalah. Tapi miskinnya itu masalahnya karena apa? Malas bekerja, ya pantas lah. Ya, kalau begini udah nggak tertolong. Ya, kalau dia miskin karena nggak bisa buat apa-apa, nggak memikirkan apa-apa, dia sendiri nggak memikirkan hidupnya. Bagaimana dia bisa sukses? Bagaimana mau diberkati oleh Tuhan? Ya, itu menjadi perhatian tentunya. Nah, jadi kalau kita mau tanya apakah Allah ingin memberkati kita? Tentu Allah ingin memberkati kita. Allah ingin kita bahagia. Bahkan lebih dari kerinduan kita. Lebih besar keinginan Tuhan untuk kita bahagia dan diberkati daripada diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Iya. Kalau kita lihat dari sejak awal, ya kan, yang baik yang Tuhan sediakan. Kebahagiaan manusia itu sudah disediakan oleh Allah. Pada akhirnya manusia rusak, hancur, tidak bahagia. Itu karena apa? Ulahnya sendiri. Allah sudah men-setting semuanya untuk kebaikan manusia. Tapi manusia merusaknya. Jadi Allah ingin gak kita bahagia? Sangat ingin. Kebahagiaan atau berkat yang Tuhan rancangkan itu jelas. Sekali lagi bersifat rohani. Di dalam khotbah bukit misalnya. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang sangat esensial. Untuk kita praktekkan atau hidupi. Hidup sesuai ajaran khotbah di bukit pada dasarnya berarti menaklukkan diri kepada kedaulatan kuasa Tuhan Yesus. Itu berarti datang kepadanya, memikul salibnya dan belajar darinya. Nah, Matius 5 sampai pasal yang ke-7 ini khotbah Yesus di bukit. Coba kalau kita lihat gereja-gereja besar, ya apalagi yang sangat menekankan teologi kemakmuran, langka sekali ya. Matius 5 sampai pasal 7 ini dikhotbahkan. Karena apa? Enggak enak kedengarannya. Enggak enak kedengarannya. Jangankan untuk dihidupi, didengarkan aja enggak enak. Karena apa? Itu mendorong kita untuk mematikan keinginan daging. Kalau khotbah-khotbah berkat itu membangkitkan gairah kita untuk jadi duniawi. Ya kan 3 langkah menuju sukses, 5 langkah hidup berkelimpahan. Ya kan? Ngakunya sih anti teologi kemakmuran, tapi nggak bisa dipungkiri, semua khotbahnya itu mengarah teologi kemakmuran. Miris rasanya. Dan nggak bisa kita pungkiri dan bukan bersifat untuk menghakimi. Dan kita itu TST, tahu sama tahu, bahwa memang kebanyakan gereja yang sangat menekankan teologi kemakmuran itu adalah gereja Pentakosta. Tapi tidak bagi CMC. Insya Allah. Ya. Iya. Kita harus memandang bahwa berkat rohani itu, berkat surgawi itu lebih tinggi nilainya. Dan kita harus benar-benar berjibaku untuk itu. Berjuang untuk itu. Mempersiapkan diri untuk jadi lebih baik versinya Tuhan, bukan versinya dunia. Versinya dunia, ya kan dari kacamata dunia. Bapak Ibu dipandang sukses kalau punya pangkat tinggi, jabatan. Ya kan, kalau bisa punya jabatan di pemerintahan, kaya raya, punya banyak mobil, punya gedung sana sini. Itu sukses versinya dunia bagi setiap kita. Tapi Tuhan, apakah kita gagal di mata Tuhan kalau kita nggak punya mobil? Yang benar. Gagal nggak kita di mata Tuhan kalau kita nggak punya mobil? Hina nggak kita kalau kita nggak punya mobil? Tapi hina nggak kita di mata mertua kalau kita nggak punya apa-apa? Itu kalau saya sih cepat jawabannya, karena belum menikah. Tapi kalau Bapak Ibu kayak mikir gitu, apalagi kok sampai mertua di samping. Iya kan? Jadi memang dunia itu punya cara pandang yang terbalik dari Injil. Cara pandang Injil itu sangat berbeda. Jadi apa yang dunia ajarkan sangat berbeda dengan apa yang Injil ajarkan bagi setiap kita. Jadi sangatlah berbeda. Nah, nanti akan saya jelaskan berbagai macam ayat ya yang menekankan pola kehidupan Kristen, pola hidup Injil itu seperti apa. Dan bagaimana para teolog kemakmuran,
pendeta-pendeta yang berkhotbah tentang kemakmuran itu banyak, maaf ini ya, banyak menyalahartikan atau bahkan memaksakan satu ayat tertentu, memperkosa gitu loh, ayat itu gitu loh. Yang lepas dari konteksnya. Yang dari luar masuk ke dalam, harusnya dari dalam keluar. Jadi dari luar ke dalam maksudnya itu adalah memasukkan pikirannya pada teks itu. Padahal teks itu nggak ngomong seperti itu. Itu banyak nanti ayat-ayatnya. Salah satunya adalah Yohanes 10 ayat 10. Ya kan, hidup berkelimpahan, sedap. Ya kan, aku datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Tuh kan Pak Pendeta, berarti memang teologi kemakmuran itu betul. Berkelimpahan, berlimpah-limpah. Nah, pertanyaannya berlimpah-limpah di situ itu maksudnya apa? Iya kan, belum lagi Matius pasal 13, ya kan, perumpamaan seorang penabur gitu loh. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Oh, banyak sekali tuh gereja-gereja yang pakai ayat itu untuk persembahan, untuk perpuluhan. Ya kan, tapi si NC gak ada yang begitu-begitu. Ya kan, kok si NC mah tanpa diminta dikasih. Ya kan, jangan main-main. Ya kan, gak perlu pakai ayat-ayat memberi-memberi. Tanpa disuruh udah pasti memberi, murah hati soalnya. Amin. Iya, jangan sampai kita pelit. Iya kan, hanya minta diberkati sama Tuhan. Ada orang saking pelitnya. Jangan uangnya diminta, dosanya pun diminta gak dikasih, saking pelitnya. Ya, tapi di sini orang yang murah hati semua, kayak jemaat Makedonia. Bahkan sekalipun miskin materi, tapi kaya dengan kemurahan. Macam betul. Amin. Nah, nanti akan saya bahas ada kurang lebih 4 atau 5 ayat yang pada umumnya itu disalahartikan. Ya, yang jadi dari rohani jadi duniawi, ayat itu dikesankan. Bahkan mungkin kita juga terjebak pada kesalahan yang populer. Ya, apa dan bagaimana ayat itu nanti kita akan diskusikan. Jadi Allah ingin kita bahagia. Allah ingin kita diberkati. Tapi sekali lagi, mari kita arahkan hati kita pada Matius pasal 5 sampai 7. Itu adalah satu khotbah yang indah. Kita tidak pernah menemukan ada ajaran seindah yang diajarkan oleh Yesus di bukit. Iya kan? Coba, indah sekali kan nilai moral atau etika yang Yesus ajarkan. Lebih tinggi dari semua nilai moral yang diajarkan oleh dunia. Bukan main-main kualitinya gitu loh. Betapa Tuhan memikirkan ya kualitas dari karakter kita. Dan kualitas karakter yang Tuhan ingin bangun dari setiap kita. Itu mahal kali, bukan hanya mahal kali. Iya kan? Makanya jangan mengesankan Tuhan kita itu kaya hanya lewat harta benda yang kita miliki. Ya, barang-barang mahal yang kita miliki. Tapi dengan karakter kita yang mahal. Amin. Tunjukkan bahwa Tuhan kita itu kaya dengan karakter kita yang mahal. Bermental warga kerajaan sorga. Meskipun miskin, tapi mental bangsawan. Keren kali. Amin. Meskipun miskin ya kan gak ada uang. Tapi gak menunjukkan kemiskinan kita depan orang lain. Amin. Lagi miskin kayaknya nih. Ya kan, meskipun kita gak ada uang, ya kan, meskipun lagi sulit keuangan, ya kan, istri menuntut, mana uang kita udah habis, anak belum bayar uang sekolah, udah tunggak 3 bulan, ya kan, kontrakan belum bayar-bayar. Aduh kayak gini, kalau kita di posisi ini biasanya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita cari siapa? Kita cari siapa? Ya pinjol lah. Jadi orang yang bisa menghutangi kita lah. Yang benar aja lah, cari Tuhan. Oh, yang benar. Siapa yang bisa kuhutangin? Tapi percayalah, itu sebenarnya adalah kesempatan baik untuk kita menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Itu adalah momen yang baik untuk kita melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat penderitaan atau kesusahan hidup yang kita alami. Amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah cakap, ya, dalam melakukan segala hal yang baik dalam kehidupan kita, secara waktu kita baik, ya udah belajarlah setia dan percaya sama Tuhan. Amin. Iya, lakukan dong apa yang menjadi bagian kita. Sama-sama kita berjibaku. Pokoknya percayalah Tuhan kita itu adalah Allah yang baik.
Tuhan kita itu baik, ya. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak pernah mengecewakan kita. Dan selalu ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana kita memikirkan kehendak Tuhan dan merealisasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti pernyataan Tuhan Yesus, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba dong, mari kita renungkan, kita pikirkan pekerjaan Tuhan itu. Kita lakukan bersama-sama dengan suka hati, dengan semangat, dengan sukacita, dengan antusias, dengan kesatuan. Sama-sama kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersatu hati kita melakukan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang lebih menakjubkan adalah kata-kata dalam bagian klimaks khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai hakim dari seluruh umat manusia. Akhir kehidupan setiap manusia akan ditentukan kenal atau tidaknya Tuhan Yesus dengan kita. Coba pada akhirnya, ya, kalaupun kita punya semua hal yang ada di dunia ini, pada akhirnya kita punya semua hal, semua orang memuji kita, kita punya kekayaan, harta, popularitas, wow, paket komplit pokoknya sukses dalam kacamata dunia, itu semua kita punya. Tapi kalau pada akhirnya jiwa kita binasa, untuk apa? Halo? Kalau pada akhirnya Tuhan tidak kenal kita, untuk apa? Makanya maaf ya, kalau sampai gereja gitu loh, ya, sangat menekankan, memakirkan, memenjarakan jemaat hanya di berkat, bahkan mujizat. Aduh, itu jauh sekali lari dari kebenaran Injil yang murni, yang Yesus tawarkan 2000 tahun yang lalu. Coba bayangkan, ini parah sekali dalam buku Herlianto kalau saya tidak salah. Ya, ada ajaran yang lebih menekankan sifat kemanusiaan gitu loh untuk mendapatkan sesuatu. Ajaran mengenai kekuatan pikiran dan visualisasi. Ya kan? Jadi kalau kita ingin sesuatu, ya, visualisasikan, gambarkan, ya. Buat hayalan itu di pikiran kita. Misalnya pengen mobil. Jelas dong, mobil apa, mereknya apa, warnanya apa. Jangan sampai kita pengen mobil tapi rodanya nggak ada. Iya kan, visualisasikan. Buat dong gambarannya dalam pikiran kita. Oh, mobil Alphard. Oh, warna putih. Iya kan, kalau bisa warna pelangi, karena yang punya LGBT. Visualisasikan. Nah, bayangkanlah, hal-hal yang seperti inilah yang diajarkan di gereja, coba. Kekuatan pikiran, ya kan? Semakin kita pikirkan, semakin kita yakini, semakin kita dapatkan. Jadi hebatnya Tuhan itu diukur dengan kekuatan keyakinan. Jadi kalau kita nggak dapatkan, berarti karena kita kurang yakin. Karena semakin yakin, semakin dapat. Nah, ini kan merusak. Padahal Alkitab mengajarkan hal yang sebaliknya. Ada loh waktunya kita punya keinginan tapi Tuhan tidak jawab. Karena apa? Karena Tuhan memikirkan atau merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Amin. Dan jangankan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri punya keinginan, betul enggak? Matius 26 ayat 39. Kiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Tuhan jawab? Bapak jawab? Bapak jawab dengan menghindarkan cawan itu dari Yesus? Tidak. Kalau sampai Tuhan jawab, Bapak jawab, tidak selamat kita semua binasa pada akhirnya. Nah, dari situ kita pada akhirnya juga belajar. Ada istilah apologetika namanya greater good, ya. Kebaikan yang jauh lebih besar. Jadi kita dapat melihat ternyata bahwa kebaikan di balik penderitaan itu lebih besar nilainya daripada penderitaan itu sendiri. Kalau kita pada hakikatnya semuanya tanpa terkecuali, termasuk saya, nggak ingin menderita. Ada yang ingin menderita? Ada yang ingin menderita? Ada yang pernah depresi karena penderitaan? Ada yang sampai putus asa karena penderitaan? Ya kalaupun ada nggak jadi masalah. Iya kan? Jangankan Bapak Ibu, ya kan, para rasul atau nabi pernah mengalami depresi. Atau sampai seakan-akan mereka putus asa dan mau mati rasanya. Hanya karena penderitaan yang mereka alami. Pergumulan atau kesusahan hidup yang mereka alami dalam pelayanan mereka. Ada loh sampai di titik itu. Tapi Allah juga menyediakan jalan atau solusi bagi setiap kita. Supaya kita kuat dalam menghadapi semuanya itu.
Dan kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Injil. Ada loh momen di mana ya kita bahkan tidak melihat jalan keluar. Tuhan izinkan kita ada di posisi ini supaya apa? Supaya pada akhirnya kita melihat Tuhan bukan yang lain. Amin. Coba 2 Korintus 1. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Ayat 8. Cepat kali. Nah, sebab kami mau, saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami setelah putus asa juga akan hidup kami. Kalau sekarang ini kan ada istilah mental health kan. Kalau Ibu Kiki, Ibu Gembala ini kan seorang psikolog ya kan. Lagi belajar konseling pastoral. Mantap ya kan, Ibu Gembala kita ini luar biasa ya kan. Masih tetap mau belajar. Ya kan, supaya nanti kalau ada misalnya jemaat yang stres, menghadap. Bukan menghadap Ibu Gembala, menghadap Tuhan. Meninggal dong. Tenang, ya kan, ada Ibu Gembala ya yang sudah capable dalam berdiskusi, ya kan, dalam konseling. Ya kan, kalau saya berat kali kayaknya melakukan itu, konseling ya kan, dengar orang 3 jam terus nangis, terus diulangi lagi kalimat yang sama. Tadi kan udah ngomong tadi di awal, ngomong lagi, apalagi kalau ibu-ibu. Belum lagi nangisnya doang 2 jam. Isinya kalimatnya cuman 10 kalimat sebenarnya. Tapi berulang-ulang kali diulang-ulangi. Ya kan? Kok dalam konseling itu yang dihadapi dan harus bertahan. Nah, kalau saya enggak tahan. Nah, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Paulus. Kalau dalam konteks perjanjian lama ada namanya Elia, Nabi Elia. Sesudah dia melakukan satu karya yang hebat, bagaimana Tuhan berperkara dengan begitu luar biasanya dalam pelayanannya. Dia menghancurkan nabi-nabi Baal. Tapi habis itu ketika ada seorang yang mengancam dia langsung putus asa, kayak mau mati rasanya. Depresi berat dia. Kesusahan yang teramat luar biasa pada waktu itu. Tapi ayat 9 coba. Nah, ini menarik. Ini menarik sekali. Bapak Ibu, kita harus ingat, pada waktu ada sesuatu yang berat yang kita alami. Ingat, kalimat ini sederhana, tapi tidak sederhana pada prakteknya. Kenyataannya belum tentu kita lakukan. Tapi kita harus ingat ini, karena hanya ini yang bisa menjadi solusi. Saya tidak anti dengan konseling pastoral, tapi ingat, hanya Tuhan yang pada akhirnya bisa memulihkan keadaan kita. Amin. Langkah-langkah konseling pastoral itu perlu dipelajari. Jadi iman ya, betul iman. Tapi iman itu juga bisa di breakdown dengan hal-hal yang sederhana. Tapi pada akhirnya kita harus menggantungkan pemulihan atas diri kita pada Tuhan. Nah, ini kalimatnya nih. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Berat kali rasanya yang dipikul oleh Rasul Paulus. Bayangin, dia diancam. Dia diancam untuk dibunuh. Tapi dia tetap melayani, tetap dia memberitakan Injil. Makanya Rasul yang satu ini luar biasa sekali. Makanya kalau ditanya, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, ada nggak kira-kira perbedaan di surga nanti? Ada nggak perbedaannya? Ada nggak perbedaan kualitas antara kita dengan sesama yang lain? Saya yakin ada. Nggak mungkin ya kan? Ya kan, Tuhan menyamakan antara kita dengan Paulus. Ya kan, kita ini ya ke gereja aja, malasnya bukan main. Ke gereja itu sekali setahun waktu Natal, waktu Paskah. Iya kan, jemaat kapasitas 2.000 kursi. Iya kan? Iya, yang datang setiap minggunya hanya 50 orang. 2.000 kapasitas kursi gereja Jawa. Tapi kalau sampai pas hari Paskah, Natal, 2.500 yang datang. Coba bayangin, sampai berdiri di belakang. Berdesak-desakan hanya untuk perjamuan kudus. Coba bayangin. Ke gereja aja malas. Tapi di sini sih tidak ada yang begitu. Jauh. Sekali lagi ya, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ada loh di antara kita yang karena kita punya jabatan tinggi, kita punya pangkat, kita punya uang, punya relasi yang hebat, orang-orang hebat. Pada akhirnya dalam hidup ini kita menggantungkan kehidupan kita pada diri kita sendiri, pada kekuatan kita. Dan kalau pada akhirnya, maaf nih ya, Tuhan hancurkan kita.
Izinkanlah hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya bukan diri kita yang kita andalkan, tapi Tuhan. Karena nggak sedikit kok, ya, nggak sedikit dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan. Meskipun kita kaya, punya relasi, punya jabatan, banyak hal dalam hidup ini yang nggak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, dengan uang kita. Bersyukurlah ya kita sama Tuhan, dikasih tahu Tuhan kita lewat satu masalah bahwa kita ternyata terbatas dan hanya Dia yang tak terbatas yang bisa diandalkan. Amin. Saya menceritakan satu pengalaman orang lain yang saya dengarkan. Jadi orang yang sangat kaya, ya kayanya luar biasa lah. Apa yang dia tidak bisa lakukan, apa yang dia tidak bisa beli dengan hartanya, dengan uang yang begitu banyak. Suatu kali adiknya sakit. Dari pengalaman sakit adiknya, akhirnya dia belajar bahwa ternyata ada banyak hal dalam hidupnya yang tidak bisa dia selesaikan dengan uangnya. Waktu sakit adiknya, ya kan, hanya bisa membawa ke dokter terbaik, rumah sakit terbaik. Tapi kalau udah waktunya dipanggil Tuhan, bisa nggak menambahkan nyawanya? Bisa nggak menambahkan usianya? Bisa nggak mengembalikan nyawanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dalam kerapuhan, nggak jarang kita memetik satu pelajaran yang benar. Bahwa memang kita ini adalah makhluk biasa. Dan kita hanya bisa dan harusnya bersandar kepada Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ini kan seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi berat sekali pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Sampai mau mati rasanya. Kayak divonis hukuman mati. Nggak ada lagi ruang untuk hidup. Apalagi menikmati hidup, apalagi jalan-jalan. Udah nggak ada lagi ruang. Tapi hebatnya, dalam penderitaan yang begitu hebat, dia tetap datang kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, pandanglah Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, nanti Bapak Ibu silakan baca juga 2 Korintus pasal yang keempat. Ini semua terkait dengan pergumulan Paulus yang begitu berat dalam pelayanan yang dia hadapi. Tetapi meskipun dia ditindas, tapi tetap ya dia datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Belum lagi jemaat Roma, mereka mengalami siksaan yang luar biasa di bawah pemerintahan Nero. Tapi mereka tetap percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan lebih besar, lebih tinggi, lebih bernilai, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Harusnya kita juga memiliki spirit yang sama seperti yang dimiliki oleh jemaat mula-mula atau para rasul. Ya, memandang dan menempatkan Tuhan sebagai yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun pada akhirnya ada sesuatu yang kita inginkan tidak dipenuhi oleh Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Tidak membuat kita kecewa. Karena apa? Karena Tuhan itu sendiri lebih besar, lebih berharga daripada permintaan kita. Amin. Amin. Iya. Tapi hanya orang dewasa rohani. Hanya orang yang dewasa rohani yang bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Hanya orang yang dewasa rohani ya yang bisa menerima dia tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lebih berharga daripada jiwa kita. Tidak lebih berharga daripada jiwa kita. Untuk itu, kita yang telah ditebus oleh Kristus, jangan sampai memandang dunia dan segala isinya seakan-akan yang paling berharga. Dunia dengan segala isinya akan dihancurkan, bahkan tidak ada nilainya semuanya pada akhirnya ketika Tuhan menghancurkan dunia ini di akhir zaman. Tidak ada yang akan tersisa, semuanya dilenyapkan. Jangan sampai emas dan perak kita pandang lebih utama dari Yesus Kristus yang telah menebus kita. 1 Petrus 1 ayat 18, jelas di sana. Ini ayat yang sangat familiar dan populer bahwa Tuhan tidak menebus kita dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Jadi jangan sampai kita memandang emas dan perak lebih berharga daripada Yesus Kristus yang telah menebus setiap kita. Wow, it's so amazing cara Tuhan mengungkapkan kasih-Nya. Bukan main-main, darahnya Dia curahkan. Jadi kita tidak anti dengan kita tidak anti dengan kemakmuran. Tapi kita anti dengan teologi kemakmuran atau teologi sukses. Karena teologi sukses itu mengedepankan kita kalau orang percaya, orang beriman harus sukses, harus kaya secara materi.
Ya, kita harus berkelimpangan harta. Nah, kita anti terhadap teologi itu. Karena faktanya banyak kita temukan orang yang meskipun sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tapi tidak kaya. Betul enggak? Iya, dalam hati saya salah satunya, Pak. Kok sejauh-jauh, Pak, cari orangnya? Saya. Saya. Iya kan? Iya. Jadi, udahlah, hidup ini nikmati aja lah. Iya kan? Syukuri. Ya kan, orang sekaya-kayanya, kaya kali. Tetap makannya nasi, bersama dengan kita miskin semiskin nasi juga apa makanannya, apa? Betul nggak? Nggak ada tuh dia karena kaya kali makanya jadi makan besi. Nggak ada apa? Tetap sama-sama nasi, tempe. Dia doyan tempe, kita juga doyan tempe. Dia bisa makan tempe, kita juga bisa. Hah? Tapi kalau dia mau agak maju dikit makan pizza, kita mikir ulang. Ingat uang sekolah anak belum bayar. Itu aja bedanya. Tapi kan masih tetap kita bisa hidup dengan kita bisa makan. Meskipun hanya tempe doang. Amin. Ya nggak usah Bapak Ibu lah. Kita juga yang sekolah teologi ini ya. Ini udah pengalaman umum, rahasia umum di kampus ya kan. Makanan kita, hari-hari kita tahu tempe terus. Sampai kita buat lagu tahu tempe tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tahu tempe tiap hari. Ini kan, kita itu makan enak itu hanya waktu hari Kamis pas puasa. Bayangin, kita puasa itu nggak ada sahur, nggak ada pakai sahur. Jam 2 bangun, nggak ada apa. Kita tidur paling telat misalnya jam 10 malam. Itu bukanya jam 5 sore, jam 5 atau jam 6 ya. Jam 5 atau jam 6, coba laparnya bukan main. Kalau ada yang buat kita marah pengen kita makan. Saking laparnya. Hanya di hari Kamis kita makan enak. Ini kan ada ayam, ada sayur asam, tetap ada tahu tempe. Iya kan, belum lagi kalau doa, itu kakak tingkat yang doa panjang kali doanya. Pas amin hilang ayam kita, Pak. Aduh. Iya kan, belum lagi kadang-kadang ada pakai bahasa Inggris, gak jelas lagi. Orang Batak misalnya pakai bahasa Inggris, bilang I do have. Aduh, amin, hilang ayamnya. Kakak tingkat yang ngambil. Cuma mukanya muka Nabi, gak saya yang ngambil. Banyak tuyul STT. Makanya di sekolah teologi lah ya, di asrama lah, saya kenal namanya doa perlindungan. Jadi waktu makan, ayamnya kita lindungi. Saya bukan hanya pakai tangan lindunginya, pakai dagu. Doa perlindungan, itu namanya doa perlindungan. Bukan Tuhan lindungi kita, bukan. Kita lindungi ayam kita. Aduh, ya kan. Ya. Dan Tuhan itu ya, untungnya Tuhan tidak membuat pembedaan ya. Karena ini kayak, ya kan, diperlakukan khusus sama Tuhan. Untung Tuhan gak begitu. Ya, makanya gak jadi hina kita hanya karena kita miskin. Gak jadi mulia kita hanya karena kita kaya. Mulia atau hina itu bergantung pada bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Iya kan, yang membeda-bedakan itu pendeta. Gembala, oh ini kaya, diperlakukan khusus, dilayani khusus. Pak pendeta, nih aku lagi susah kali hidup ini, oh miskin, gak usah dilayani. Ini kan kalau orang kaya, maaf Pak pendeta, ini anjing aku lagi batu. Oh di mana tinggalnya? Lagi flu ini kayaknya kucing aku. Oh siap. Malam ini juga langsung ke sana. Ya kan? Kalau kita mau miskin mau kaya kita layani. Gak ada perlakuan khusus. Amin. Kalau Tuhan aja tidak membedakan bagaimana kita? Masa kita mau beda-bedakan? Amin. Iya. Gak ada itu perlakuan khusus sama orang kaya. Gak ada, sama semuanya. Amin. Aduh Tuhan. Kok jadi kocak kita ya? Sampai di mana tadi? Nah, ada panggilan tertinggi dari setiap kita orang percaya. Tadi kan saya bilang, kalau kita bicara tentang sukses itu bukan jasmani sifatnya, bukan lahiriah, tapi rohani. Ada panggilan yang tertinggi yang harus kita penuhi, yang telah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus itu. Apa itu mati terhadap diri sendiri, mengosongkan diri sendiri. Mengosongkan diri sendiri artinya sederhananya begini, kita
tidak merasa bahwa kita punya hak. Berhak, ya. Kita merasa berhak. Nah, itu kita buang. Kalau kita bicara tentang kelayakan sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa, hanya satu, binasa. Udah, hanya itu kelayakan kita. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, kelayakan kita cuma satu sebenarnya, cuma binasa. Makanya kita semua itu mau belajar untuk menyangkal diri pikul salib. Ingat, pikul salib bukan pikul rantang. Pikul rantang teknologi kemakmuran. Yang Tuhan tawarkan itu adalah sangkal diri pikul salib. Jadi kehidupan kita ini bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Itu artinya menyangkal diri. Jadi biarlah orang pada akhirnya menemukan Yesus lewat kehidupan kita. Ada spirit Kristus, ada karakter Kristus dalam diri kita. Amin. Iya. Kasih yang kita kedepankan. Jadi mati terhadap diri sendiri. Kita semua memiliki kecenderungan untuk berpusat pada diri sendiri. Betul enggak? Kita semua memiliki kecenderungan untuk berpusat pada diri sendiri. Ya, merasa sebagai orang yang harus ditonjolkan. Ya kan, memandang diri itu ya lebih tinggi, lebih hebat, ya kan, daripada yang lainnya. Tampaknya kita dapat melakukan sesuatu, tampaknya kita tidak dapat melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu atau bahkan menderita tanpa motif yang mementingkan diri sendiri. Kita memiliki sifat bawaan yang ganjil dan tidak wajar ini, yang membuat kita lebih mengasihi karunia-karunia Allah daripada Allah sendiri. Ya kan? Jangan sampai kita lebih mengasihi karunia-karunia atau berkat Allah daripada pribadi Allah. Jangan sampai kita lebih mengingini berkatnya daripada pribadinya. Kasih terhadap barang-barang duniawi ini pada akhirnya selalu membuat kita jatuh ke dalam kesombongan, keserakahan, dan ketamakan. Satu-satunya cara untuk menghindari hal ini adalah dengan memikul salib dan mati terhadap diri sendiri. Matikanlah segala hal yang duniawi yang ada pada diri kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 17 boleh dibuka ayatnya. Mudah-mudahan tidak salah ya. 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian. Sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri lebih mementingkan kehendak Bapa, kehendak Allah, dan lebih berbahagia dan lebih mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupannya daripada isi dunia ini. Ya. Nah, inilah spirit Kristen, inilah spirit Injil yang harus kita tanamkan dan mewarnai kehidupan kita. Tapi lagi-lagi ya, kita tidak menolak kekayaan. Ya kan, gak ada yang salah dengan kaya. Ya, gak ada yang salah dengan kerja keras. Ya kan, bekerja sekeras-kerasnya supaya memang Tuhan berkati kita. Kita lakukan bagian kita dengan maksimal, kita bertanggung jawab dengan hidup kita, dengan apa yang Tuhan percayakan. Kita mau bertanggung jawab. Tapi kita harus ingat bahwa semuanya itu dari Tuhan. Sama seperti yang dibilang oleh Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Miskin, terpujilah Tuhan. Kaya, lebih terpuji Tuhan. Amin. Kaya dan miskin, terpujilah Tuhan. Ya. Meskipun dalam hidup ini kayaknya rasanya berat ya kan, pada prakteknya melakukannya itu kan gak gampang. Iya. Karena apa? Karena cenderung kita untuk bisa mengeluh, menggerutu gitu loh, bahkan marah. Tapi kalaupun pada akhirnya kita seperti itu, tetaplah datang kepada Tuhan. Kalaupun kita marah, kita kesal, kita emosi, ya udahlah, namanya manusia, unsur-unsur itu pasti adalah selama kita hidup di dunia ini. Tapi tetaplah datang kepada Tuhan, jangan yang lain. Jangan kepada yang lain. Ya kan? Yang sudah berkeluarga, misalnya seorang suami, seorang pria. Ya kan? Jangan coba-coba curhat sama cewek, apalagi sama mantan. Jangan coba-coba. Hah? Amin. Kan mantan, kami udah rasa sahabat. Sudah Jo, ya. Jangan bawa percobaan. Ya kan, kalau pada akhirnya nanti jadi hancur dia, tumbuh cinta yang lama, bersemi kembali.
Ya kan? Itu dia sendiri yang membawa diri kepada pencobaan, bukan setan. Dia, Pak. Makanya, ya kan? Kalau doa Bapa kami cepat sekali diucapkan tanpa direnungkan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Kamu sendiri sumber kejahatannya. Pikiranmu, Pak. Hah? Iya kan? Jadi datangnya sama siapa? Kalau lagi masalah sama pasangan misalnya, sama siapa? Pertama sama Tuhan, yang kedua datang sama pasangan. Yang dewasa, yang mengalah. Enggak harus suami, karena belum tentu suami dewasa. Keren kan saya teorinya kan? Prakteknya belum. Tapi paling tidak teorinya udah benar. Bapak Ibu jangan ketawa. Yang penting teorinya udah benar dulu. Aduh Tuhan. Ya kan, saya itu ya belum nikah tapi orang konselingnya masalah pernikahan. Ya kan, kegaduhan sama pasangan, ya Allah. Ya kan, itu membuat saya jadi semakin semangat menikah atau sebalik kok jadi trauma. Ya kan? Cenderungnya lebih ke trauma sih. Kok gini ya? Satu sisi tuntutan untuk menikah tinggi ya kan, satu sisi ya kan tinggi juga orang yang konseling dengan masalah pernikahan. Pak Pendeta, ya suami saya itu, saya pun kaget, yang benar gitu loh. Sampai ada yang ya kan istrinya itu nggak sama saya langsung, tapi ditanya bagaimana kasus ini menghadapinya. Yang udah 10 tahun nikah tapi dia nggak pernah dipegang, nggak pernah dia papain, Pak, dianggurin. Istri nggak pernah dipegang. Apakah dia LGBT Pak Pendeta? Udah pasti. Iya kan? Udahlah. Ya kan orang pernikahan kan, udah umum lah itu yang dilakukan gitu loh. Selama 10 tahun. Sebulan aja udah curiga kita. 2 bulan apalagi 10 tahun. Udah berkarat. Aduh, seram. Yang begini-begini tuh. Masalah pernikahan yang dibawa sama saya gitu loh. Aduh. Makanya tapi tetap saya kan. Tapi ya kan. Harus menikah tahun ini. Buat kali ketawa. Mudah-mudahan ketemu lah yang tepat, ya kan. Masalah saya ini kan bukan tidak ada yang, bukan nggak ada ceweknya, tapi antrian banyak. Jadi harus memastikan untuk memilih yang tepat. Ya kan, bukan dengan prinsip dunia, koleksi dulu baru pilih. Ya kan, ayo be careful. Ya kan, ada yang bilang soalnya kan, kalau ya kita bisa merasakan surga waktu kita mendapatkan pasangan yang tepat. Atau sebaliknya, merasakan neraka sebelum waktunya. Jadi itu semua bergantung pada pilihan tepat atau tidaknya. Makanya saya hati-hati kali. Iya. Teori sudah banyak. Sampai mana tadi? Aduh Tuhan. Jadi Tuhan kita itu ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita hidup ya, mengalami berkatnya Tuhan. Tapi jangan sampai berkat itu menjadi berhala. Harta adalah berhala dalam tanda tanya. Bisa enggak uang jadi berhala? Bisa. Ya kan, kalau hati kita terikat pada harta. Makanya akar dari segala kejahatan adalah bukan uang, cinta uang. Cinta uang. Matre, ya kan? Kalau sudah sampai ketemu sama cewek yang matre, udah jangan lama-lama jauhin, tinggalin. Nanti setengah mati ngikutinnya. Tapi jangan juga sama laki-laki yang udah malas, enggak punya duit, ya kan? Apa-apa bergantung sama ceweknya. Udah, enggak usah bilang begini Tuhan, aku ingin yang terbaik. Udah enggak terbaik itu, udah jangan cinta, tinggalin. Udah. Iya kan, kalau setiap kali makan, nongkrong, iya kan, yang bayar cewek mulu, udah tinggalin. Jangan berhayal, aku ingin bahagia sama dia, udah. Antara dia nggak punya duit sama pemalas, udah, ya buka mata lah. Iya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya juga butuh uang. Harus berhikmat, Pak. Ya, tadi kan ada kata sukses itu terkait dengan hikmat, berhikmat, berpengetahuan.
Harus cerdik, ya kan, buka mata lebar-lebarnya, ya kan, sama katakan sampingnya berhikmat. Nah, iya kan, amin, amin. Saya juga harus berhikmat. Sama-sama kita. Nah, jadi harta itu bisa jadi berhala pada akhirnya. Kalau kita pada akhirnya memfokuskan atau hati kita terikat atau bergantung pada harta kita. Timothy Keller menyediakan definisi yang sangat baik terkait dengan berhala. Itu adalah segala sesuatu yang dianggap lebih penting daripada Tuhan. Segala sesuatu yang menarik hati dan pikiran lebih dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita cari yang seharusnya Tuhan saja yang dapat berikan. Nah, ini kan persoalan hati sebenarnya. Kalau kita bicara tentang berhala, itu pusatnya adalah hati. Berbagai patung yang didirikan dan disembah oleh bangsa Israel sebenarnya hanyalah cerminan dari realitas hati mereka yang bengkok. Letak berhala bukan di luar, tetapi di dalam. Yeskiel dengan tepat menilai bangsa Israel telah menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya. Ya, banyak berhala itu. Ya, misalnya berhala ideologi, ateisme, pluralisme, humanisme, hedon. Ya kan? Jalan-jalan ke luar negeri boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah kalau punya duit. Tapi kalau diharuskan sampai hutang, itu jadi berhala. Iya kan, kayak kurang lengkap kebahagiaannya kalau nggak ke luar negeri. Udah terbiasa ke Jerman, ke Prancis, udah biasa banget. Tapi kalau lagi susah, ya kan, ya jangan paksakan diri lah. Jadi berhala pada akhirnya. Belum lama ini saya itu khotbah di satu perusahaan. Itu di depan saya ini orang kaya semua. Orang-orang kaya. Makanya tahu nggak temanya apa? Tema yang dikasih untuk saya sampaikan. Itu agak lucu juga sebenarnya. Growth toward success. Iya kan? Pertumbuhan menuju kesuksesan. Jadi saya diminta untuk ngomong tentang sukses. Iya kan? Gimana nggak gemetar saya? Depan saya orang kaya semua. Orang kaya semua yang punya perusahaan. Terus saya bilang begini, langsung saya batasi di awal supaya saya bisa lantang ngomongnya gitu loh. Saya bilang kekayaan itu, sukses itu bukan soal harta duniawi, bukan soal materi. Kalau soal materi, saya nggak sanggup untuk berdiri di depan Bapak Ibu, jauh kali soalnya. Kekayaan jauh kali. Kalau Bapak Ibu meskipun susah, sesusah-susahnya Bapak Ibu masih bisa keluar negeri. Kalau saya kalau udah susah, paling banter ke condet. Udah. Iya kan? Jadi sukses itu bukan bicara tentang hal materi, duniawi, tapi rohani. Nah, saya akan masuk ke dalam sesi terakhir, yaitu beberapa ayat. Cepat saja ya, kita buka ya beberapa ayat yang sering dipakai untuk mendukung teologi kemakmuran atau teologi sukses. Yang pertama Yohanes 10 ayat 10. Nah, hidup yang berkelimpahan di sini itu artinya apa? Nah, kita harus belajar ketika melihat teks, dengan terlebih dahulu melihat konteksnya. Konteksnya itu secara keseluruhan bicara tentang apa. Lalu ketika kita menafsirkan teksnya, semuanya dihubungkan dengan inti utama dari konteksnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jangan direduksi. Ya, jangan jadi direndahkan nilai dari hidup berkelimpahan dalam ayat ini. Ini bukan bicara tentang materi, ini bukan berbicara tentang harta duniawi, ini bicara tentang keselamatan atau kehidupan kekal. Kata yang dipakai itu bukan bios, tapi zoe, satu kehidupan yang berkualitas, satu kehidupan kekal yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Yohanes itu menggambarkan keselamatan itu seperti hidup yang berkelimpahan. Jadi dalam konteks Yohanes, hidup yang berkelimpahan itu bicara tentang apa? Keselamatan. Dan hanya siapa yang bisa memberikan itu? Yesus Kristus. Makanya Yesus ngomong begini, Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Jadi hidup berkelimpahan di situ nggak ada hubungannya dengan materi atau jasmani. Itu adalah berkat kekal, kehidupan kekal. Kehidupan yang lahir dari Allah saja. Kehidupan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Dan yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Lalu ayat selanjutnya. Galatia 3 ayat 14 dan 16. Berkat Abraham. Iya kan? Dalam doa misalnya ketika ibadah berakhir, nggak jarang pendeta
mengatakan kalimat ini, berkat Abraham tercurah bagi setiap kita. Nggak ada yang salah, tapi konsepnya harus benar dalam memahami hal itu. Berkat Abraham itu bukan berkat tanah. Ya kan, ada yang seperti itu. Ya kan, seperti Abraham diberikan oleh Tuhan tanah. Ya kan, berkat-berkat jasmani. Nah, kita juga harus belajar. Jadi setiap tanah yang kita lewati, kita imani. Aku klaim dalam nama Yesus, aku klaim. Setiap tanah kosong diklaim sama dia. Nanti mana yang dapat pokoknya. Nah, ini udah salah, udah ngaco lah. Ya, berkat Abraham itu maksudnya ini. Coba Galatia 3 ayat 14. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Ya, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Ya, oleh keturunanmu tunggal, bukan keturunan-keturunanmu. Oleh keturunanmu maksudnya oleh Yesus Kristus, lewat Yesus Kristus, berkat Abraham yang artinya kehidupan kekal, keselamatan itu dinyatakan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, berkat Abraham di sini apa? Berkat keselamatan yang dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus, bukan berkat jasmani, bukan lahiriah. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bahkan bukan hanya keselamatan, ya kan? Tapi Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan itu, yang menjamin keselamatan kita menjelang hari penyelamatan itu tiba, diberikan juga, yaitu apa? Roh Kudus. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu siapa? Yesus Kristus. Jadi berkat Abraham itu maksudnya adalah berkat keselamatan, kehidupan kekal. Semua orang pada akhirnya bisa menikmati kehidupan kekal, keselamatan itu karena siapa? Karena karya Kristus, bukan berkat jasmani. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, ini terkait dengan jemaat Makedonia. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuh Pak Pendeta, kan jelas ayatnya. Tuhan ingin kita kaya. Iya, kaya apa dulu Ferguson? Kaya sih benar, ada ayatnya, ada kata-katanya. Tapi kaya yang dimaksud itu apa? Ini kan konteksnya jemaat Makedonia yang dipuji oleh Rasul Paulus. Mereka ini gak kaya materi, tapi kaya rohani. Yang diwujud nyatakan dengan kemurahan hati mereka. Mereka meskipun gak ada uang, ya gak banyak hartanya, tapi kaya loh mereka dalam kemurahan. Ini hebat, layak untuk diapresiasi, layak untuk dipuji. Sama seperti seorang janda yang dapat memberikan 2 peser. Ada yang memberikan dari kelimpahannya. Yang dipuji oleh Yesus siapa? Yang dipuji oleh Yesus siapa? Janda yang memberikan 2 peser. Karena itu sesuatu yang dipersembahkan dari seluruh hartanya. Dia berikan semuanya. Kalau orang kaya itu memberikan dari kelimpahan, masih ada nggak hartanya? Masih ada nggak hartanya? Masih ada. Nah, ini jelas di jemaat Makedonia. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Jangan tunggu kaya baru memberkati. Nantilah Pak Pendeta, nanti aku berkati gereja kita kalau aku udah kaya. Kalau kita miskin aja nggak belajar untuk memberi, apalagi kaya apa? Halo? Halo? Iya, ini bukan masalah jumlah yang kita berikan, tapi masalah hati. Memberi itu bukan pada apa, ya, atau seberapa banyak yang kita berikan, tapi pada masalah hati. Amin? Iya. Nah, selanjutnya. Matius pasal 13. Ya kan? Matius pasal 13. Ini juga sama. Salah satu ayat atau konteks yang sering disalahpahami terkait dengan perumpamaan seorang penabur. Kan ada yang jatuh kemana? Jatuh ke semak duri. Ada yang jatuh ke tanah bebatuan. Ada lagi kemana? Dengan semak duri. Terus di pinggir jalan. Ada semak duri, ada bebatuan. Lalu ada tanah yang baik. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu enggak ada hubungannya dengan berkat jasmani, lahiriah, persembahan, perpuluhan. Enggak ada hubungannya. Konteksnya itu benih firman Tuhan yang ditabur. Dan ada orang yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu yang bertumbuh itu adalah tanah baik. Yaitu mereka yang meresponi kebenaran firman Tuhan dengan baik. Mereka yang telah meresponi kebenaran firman dengan baik bertumbuh. Ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat.
Nah, sama setiap kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman enggak? Sama-sama mendengarkan kebenaran firman enggak? Tapi kira-kira responnya sama enggak? Beda-beda, pertumbuhannya sama enggak? Beda-beda, ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, kalau memberi itu prinsipnya bukan supaya kita diberi ulang sama Tuhan. Kalaupun kita memberi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, itu prinsipnya. Amin. Ya, bukan supaya kita diberkati berlipat kali ganda. Iya kan? Kita kalau memberi kepada Tuhan itu bukan sifatnya seperti menitip ke bank. Kalau menitip ke bank sama Bu Widi. Bank apa? BRI. Iya kan? Kalau orang lain kita promosikan, masa jemaat sendiri kita promosikan? Iya kan? Jangan sama yang lain. Kalau mau pinjam, sama siapa? Kok langsung sesak napas Bu Widi? Iya kan? Iya. Jadi jelas ya, kalau kita memberi itu justru karena Tuhan telah berkati kita dan kasih ya adalah dasarnya, landasannya. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, Dia telah melakukan atau memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Jadi kita mau lakukan apapun. Jadi memberi uang, persembahan, membantu gereja atau orang lain, itu seharusnya kita pandang sesuatu yang remeh-temeh. Ya, enggak lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Iya, keberhargaan itu ingat kita harus pandang lebih tinggi nilainya daripada kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup itu terkait dengan apa? Kita punya banyak uang dan sebagainya macamnya. Enggak lebih penting semuanya itu daripada keberhargaan yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kita. Amin. Dan kita berharga karena apa yang Yesus lakukan, bukan karena apa yang kita lakukan. Ada orang yang memandang dirinya, ya ada orang yang memandang dirinya berharga karena apa yang dia pakai. Makin mahal, makin branded barang yang dia pakai, makin berharga dirinya. Kalau orang seperti ini waktu dia mandi, gak berharga karena gak pakai apa-apa. Hidup kita jadi berharga karena apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu, bukan pada apa yang kita pakai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.